Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Irene Aristangongo dengan NIM PO 530-320-9211-443. Di sini saya akan menyajikan materi tentang konsep dasar biologi. Yang pertama, pengertian biologi. Biologi terdiri dari kata bios dan logos. Bios artinya kehidupan atau makhluk hidup, sedangkan logos artinya ilmu. Jadi biologi merupakan ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang kehidupan di dunia dari segala aspek, baik itu tentang makhluk hidup, lingkungan, maupun interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. B. Organisasi makhluk hidup. Kajian dalam biologi dipilah-pilah menurut tingkatan organisasi kehidupan tingkatan tersebut, dimulai dari tingkatan yang pertama, molekul atau agen. Atom-atom berikatan membentuk molekul, struktur dan fungsi molekul, penyusun komponen-komponen pembentuk sel. Yang kedua, sel merupakan unit kehidupan yang kecil. Yang ketiga, jaringan merupakan kumpulan dari beberapa sel yang mempunyai bentuk susunan dan fungsi yang sama. Kumpulan sel ini bekerja sama menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Yang keempat, organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang berbeda dan menjalankan fungsi yang sama. 5. Sistem organ merupakan kumpulan dari beberapa organ yang saling bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu. Yang keenam, individu merupakan organisme fungsi yang tersusun oleh kumpulan sistem organ. Yang ketujuh, populasi terbentuk oleh kumpulan individu atau spesies yang sejenis yang menempati suatu habitat dan dalam waktu tertentu. Kedelapan, komunitas dibentuk oleh berbagai jenis makhluk hidup yang saling berinteraksi dan menempati lingkungan dalam waktu yang sama. Kesembilan, ekosistem dibentuk oleh beberapa macam populasi yang berinteraksi dengan lingkungan mereka hidup atau interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Yang ke-10, bioma. Bioma merupakan suatu daerah daratan yang luas yang dibentuk oleh ekosistem dalam skala besar yang terjadi karena adanya interaksi. C. Kedudukan biologi dan hubungan dengan ilmu lain. Biologi bukanlah ilmu tunggal, akan tetapi berupa ilmu multidisipliner yang terkait erat dengan ilmu-ilmu lain. Perkembangan baru disiplin ilmu biologi yang berkaitan dengan ilmu lainnya seperti dengan ilmu kimia telah melahirkan ilmu-ilmu baru seperti farmakologi, biologi molekuler, dan biokimia. Biologi juga terkait erat dengan ilmu lain seperti ilmu fisika, seperti biofisika, radiologi, dan kedokteran nuklir. Dengan ilmu-ilmu sosial, biologi berhubungan erat dan melahirkan ilmu-ilmu seperti psikologi, antropologi, biogeografi, dan sebagainya. D. Cabang-cabang biologi. Yang pertama, botani mempelajari semua kehidupan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, zoologi mempelajari semua kehidupan hewan. Berdasarkan aspek-aspek tertentu dari makhluk hidup yang dipelajari, biologi dapat dibagi dalam berbagai cabang, yaitu morfologi mempelajari bentuk dan struktur suatu makhluk hidup. Fisiologi mempelajari sifat, faal, dan cara kerja dari tubuh suatu organisme. Embriologi mempelajari perkembangan suatu organisme dari mulai zigot sampai menjadi dewasa. Yang ketiga, ekologi mempelajari interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Yang keempat, mikrobiologi mempelajari segala aspek kehidupan mikroorganisme yang berukuran mikroskopis. Yang kelima, taksonomi mempelajari klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup.
Yang keenam, genetika, mempelajari tentang cara menurun sifat pada makhluk hidup. Yang ketujuh, evolusi, mempelajari sukresi dan perubahan-perubahan dari jenis makhluk hidup sepanjang waktu. Yang kedelapan, sitologi, mempelajari susunan dan fungsi sel. Berikut konsep dasar biologi sel. Pengertian sel. Sel merupakan unit dasar struktural dan fungsional dari semua organisme hidup. Sel merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup yang mampu melakukan proses kehidupan seperti reproduksi, respirasi, transportasi, ekskresi, dan koordinasi. Sel disebut sebagai unit terkecil karena sudah tidak bisa dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil yang berdiri sendiri. Sel disebut satuan struktural makhluk hidup. Sel juga disebut sebagai satuan fungsional makhluk hidup. Perkembangan dilakukan melalui pembelahan sel. Pembelahan sel dilakukan baik oleh organisme bersel satu, mengadakan pembelahan secara langsung, sedangkan sel-sel pada organisme bersel banyak mengalami pembelahan secara mitosis. Sel mengandung materi genetik, yaitu materi penentu sifat-sifat makhluk hidup. Dengan adanya materi genetik, sifat makhluk hidup dapat diwariskan kepada keturunannya. Setiap organisme tersusun dari salah satu di antara dua jenis sel yang secara struktural berbeda, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik contohnya pada bakteri dan archaea. Sel eukariotik contohnya tumbuhan, hewan, jamur, dan protista. Sel prokariotik. Struktur sel prokariotik. Semua sel prokariotik mempunyai membran plasma, nukleoid, dan sitoplasma yang mengandung ribosom. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti. Karena tidak mempunyai membran inti, maka bahan inti yang berada di dalam sel mengadakan kontak langsung dengan sitoplasma. Ciri lain dari sel prokariotik adalah tidak memiliki sistem endomembran seperti retikulum, endoplasma, dan kompleks Golgi. Selain itu, sel prokariotik juga tidak memiliki mitokondria dan kloroplas, namun mempunyai struktur yang berfungsi sama, yaitu mesosom dan kromatofor. Adapun sel prokariotik meliputi sebagai berikut. Pertama, dinding sel. Berfungsi sebagai pelindung pemberi bentuk yang tetap pada dinding sel. Terdapat puri-puri sebagai jalan keluar masuknya molekul-molekul. Yang kedua, membran sel atau membran plasma tersusun atas molekul lemak dan protein. Fungsinya sebagai pelindung molekuler sel terhadap lingkungan di sekitarnya dengan jalan mengatur lalu lintas molekul dan ion-ion dari sel dan ke dalam sel. Sitoplasma tersusun atas air, protein, lemak, mineral, dan enzim-enzim dipergunakan untuk mencerna makanan secara ekstraseluler dan untuk melakukan proses metabolisme sel. Yang ketiga, mesosom. Pada mesosom tertentu membran plasma melekuk ke dalam membentuk organel yang disebut mesosom. Mesosom berfungsi sebagai penghasil energi. Biasanya mesosom terletak dekat dinding sel yang baru terbentuk pada saat pembelahan biner sel bakteri. Pada membran mesosom terdapat enzim-enzim pernapasan yang berperan dalam reaksi-reaksi oksidasi untuk menghasilkan energi. Yang kelima, ribosom merupakan organel tempat berlangsungnya sintesis protein. Yang keenam, DNA, asam deoksiribonukleat, merupakan persenyawaan yang tersusun atas gula
deoksiribosa, fosfat, dan basa-basa nitrogen. DNA berfungsi sebagai pembawa informasi genetik, yakni sifat-sifat yang harus diwariskan kepada keturunannya. RNA, asam ribonukleat, merupakan persenyawaan hasil transkripsi DNA. Jadi, bagian tertentu DNA melakukan transkripsi membentuk RNA. RNA membawa kode-kode genetik sesuai dengan pesanan DNA. Selanjutnya, kode-kode genetik itu akan diterjemahkan dalam bentuk urutan asam amino dalam proses sintesis protein. Yang berikut sel eukariotik. Struktur sel eukariotik. Perbedaan pokok antara sel prokariotik dan eukariotik adalah sel eukariotik memiliki membran inti, sedangkan sel prokariotik tidak. Selain itu, sel eukariotik memiliki sistem endomembran, yakni memiliki organel-organel bermembran seperti retikulum, endoplasma, kompleks Golgi, mitokondria, dan lisosom sel. Sel eukariotik juga memiliki sentriol, sedangkan sel prokariotik tidak. Adapun sel eukariotik meliputi sebagai berikut. Yang pertama, membran plasma membatasi sel dengan lingkungan luar, bersifat semi atau selektif. Permeabel, berfungsi mengatur pemasukan dan pengeluaran zat ke dalam dan keluar sel dengan cara difusi, ostomosis, dan transport aktif. Membran plasma disusun oleh fosfolipid, protein, dan kolesterol. Yang kedua, sitoplasma merupakan cairan sel yang berada di luar inti, terdiri atas air dan zat-zat yang terlarut serta berbagai macam sel hidup. Yang ketiga, inti sel atau nukleus merupakan organel tersusun yang berada di dalam sel. Nukleus berdiameter 10 mikrometer. Nukleus biasanya terletak di tengah sel dan berbentuk bulat dan oval. Yang keempat, sentriol merupakan organel yang dapat dilihat ketika sel mengadakan pembelahan. Yang kelima, retikulum berasal dari kata retikular yang berarti anyaman, benang, atau jala. Karena letaknya manusia pada bagian dalam sitoplasma, maka disebut sebagai retikulum endoplasma. Yang keenam, ribosom tersusun atas RNA ribosom dan protein. Ribosom tidak memiliki membran. Yang ketujuh, kompleks Golgi, sering disebut Golgi saja. Pada sel tumbuhan, kompleks Golgi disebut diktiosom. Organel ini terletak di antara RE dan membran plasma. Yang kedelapan, lisosom merupakan membran berbentuk kantong kecil yang berisi enzim hidrolitik yang disebut lisosim. Enzim ini berfungsi dalam pencernaan intrasel, yaitu mencerna zat-zat yang masuk dalam sel. Badan mikro. Kesembilan, badan mikro disebut karena ukurannya yang kecil, hanya bergaris tengah 0,5 sampai 1,5 mikrometer. Badan mikro terdiri atas peroksisom dan glioksisam. Yang ke-10, mitokondria merupakan penghasil energi. Karena berfungsi untuk respirasi, secara umum dapat dikatakan bahwa mitokondria terbentuk butiran atau benang
Mitokondria mempunyai sifat plastis, artinya bentuk mudah berubah. Yang berikut struktur dan fungsi organel sel. Yang pertama, membran sel. Seluruh permukaan dilapisi oleh suatu sel ultra tipis yang dinamakan membran sel. Membran sel disebut juga membran plasma atau plasma lemah. Yang kedua, inti sel. Nukleus atau inti sel merupakan komponen sel yang sangat penting karena berperan dalam pengaturan atau pengendalian semua proses atau aktivitas yang terjadi di dalam. Yang ketiga, sitoplasma. Sitoplasma merupakan semua bagian dalam sel. Selain membran sel dan nukleus, sitoplasma atau plasma sel berupa cairan bersifat koloid, jernih dan homogen yang dikelilingi oleh membran plasma. Sitoplasma sering dibagi menjadi dua zona konsentris, yaitu endoplasma dan ektoplasma. Yang keempat, dinding sel. Dinding sel adalah bagian atau struktur terluar sel dan bukan merupakan organel. Dinding sel memiliki fungsi melindungi dan menyokong atau memberi bentuk sel. Badan penyusun dinding sel disekresi oleh diktiosom dan membran sel. Yang berikut proses-proses dalam biologi sel. Pada kenyataannya, semua proses kehidupan berlangsung di dalam sel, mulai dari proses nutrisi, proses regulasi, proses metabolisme, proses ekskresi, proses reproduksi, dan proses kehidupan lainnya. Salah satu proses penting yang terjadi di dalam sebuah sel adalah proses transportasi atau pengangkutan zat dari luar dan ke dalam sel itu sendiri. Dalam kehidupan sel-sel melakukan pertukaran gas respirasi, menyerap nutrisi dan vitamin, dan memasukkan serta mengeluarkan air. Selain itu, sel-sel juga mengeluarkan atau membuang produk-produk ekskresi. Beberapa jenis sel juga mengekskresi zat-zat seperti enzim dan hormon. Semua zat dalam proses tersebut masuk dan keluar dari dan ke dalam sel dengan cara melintasi membran sel atau membran plasma. Proses keluar masuknya bahan atau zat dari dan ke dalam sel disebut transportasi zat. Transportasi zat ada yang berlangsung dengan cara mentransportasi pasif, yaitu mengikuti aliran perbedaan konsentrasi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Konsentrasi pasif tidak Transportasi pasif tidak membutuhkan energi transportasi. Zat juga ada yang berlangsung dengan cara transportasi aktif, yaitu melawan cairan perbedaan konsentrasi titik. Dalam transportasi aktif dibutuhkan energi dalam bentuk ATP untuk melawan aliran perbedaan konsentrasi. Proses transportasi zat melewati membran meliputi difusi, osmosis, transfer aktif, endositosis, dan eksositosis. Difusi merupakan pergerakan atau perpindahan artikel atau molekul suatu zat dari tempat yang berkonsentrasi tinggi ke tempat yang berkonsentrasi rendah, baik melewati membran maupun tidak. Osmosis merupakan proses perpindahan molekul-molekul zat pelarut, terutama air, dari tempat berkonsentrasi rendah ke tempat berkonsentrasi tinggi dengan melewati sekat atau membran selektif permeabel. Transport aktif merupakan pergerakan perpindahan molekul-molekul zat melewati membran dengan menggunakan sumber energi. Untuk transportasi aktif adalah energi metabolik yang dihasilkan oleh sel
dalam bentuk ATP. Yang berikut endositosis dan eksositosis. Endositosis merupakan pemasukan zat air merupakan pemasukan zat atau molekul dari luar sel ke dalam sel melalui pembungkusan oleh membran lipid bilayer. Mula-mula partikel yang ada di luar sel akan ditarik memasuki lekukan pada membran. Kemudian membran akan menyelubungi partikel